Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pigeon FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto, baik Anda sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk hadir nongkrong-nongkrong sambil santai-santai kita ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pigeon FX untuk menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi dari P-News Media. Ini ada sebuah media online. Jadi P-News Media ini adalah sebuah media online yang memiliki kurang lebih 645.000 follower. Ini memberitahukan bahwa sekarang Pi Network ini ada dua proyek yang dilakukan oleh Pi Network. Yaitu kalau kita lihat di sini, Pi Network ini melakukan kerjasama dengan Stanford University untuk mengadakan workshop dengan judul ini kita lihat di sini Pi Startup Inkubator teman-teman, atau kalau disingkat ini Pikubator. Oke, kita akan langsung lihat teman-teman apa yang dimaksud dengan Pikubator ini. Kita langsung ke website resmi dari Stanford University. Jadi kalau kita lihat di sini ada program Pikubator, ini program Pi Network yang terbaru di tahun 2023 ini. Di sini kita lihat pada tanggal 4 Mei kemarin ini berlokasi di Stanford University diadakan workshop tentang Pi Network bersama para mahasiswa yang ada di Stanford University. Kalau kita melihat dari artikel atau tulisan undangan ini teman-teman, kalau kita melihat bersama dari bahasa Pikubator program, ini program yang pertama kali diluncurkan di sebuah universitas. Ini Pikubator ini merupakan program peluncuran universitas yang pertama dari Pi Network yang menyediakan mentorship, jadi baik teknis maupun bisnis, kemudian akses ke pengguna dan sumber daya lainnya untuk membantu pengembangan proyek blockchain yang dibuat oleh para anggota dari program Pikubator ini teman-teman. Jadi program Pikubator di Stanford University ini, kalau kita lihat teman-teman, ini bertujuan untuk membantu para pengembang proyek blockchain dalam membangun aplikasi dan layanan yang lebih baik, dan juga meningkatkan adopsi teknologi blockchain di kalangan masyarakat luas. Kalau kita di sini kita melihat juga bahwa selain mengadakan program Pikubator, ini Pi Network juga membuka beberapa posisi di bidang teknik, komunitas, dan pengembangan bisnis yang bisa diakses melalui situs mereka. Kemudian juga kita melihat di sini teman-teman ada pembahas tentang Pi Open Source. Dikenalkan di sini, kita tahu bahwa Pi Open Source ini adalah milik dari hak paten dari Pi Network, di mana antar developer bisa saling bertukar coding untuk mengembangkan ekosistem dan utilitas yang ada di Pi Network. Kemudian ini kita lihat Pi is creating the blueprint for the true digital citizenship in Web3. Ya, ini jadi kalau kita melihat dari arti terjemahan bebasnya begini teman-teman. Jadi Pi Network ini sedang menciptakan blueprint atau cetak biru untuk digital citizenship di dalam ekosistem Web3 atau di dalam sebuah ruang internet yang bernama Web3. Sekarang kita akan jalan-jalan dulu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan digital citizenship. Kita langsung main ke sini. Jadi ini ada pengertian dari digital citizenship. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham, bisa dilewati video ini, tapi bagi yang sama-sama belajar, saya juga masih belajar tentang dunia internet. Jadi digital citizenship ini
teman-teman, itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab di dunia digital. Jadi semua orang memiliki kewarganegaraan sesuai dengan negara asal mereka masing-masing di dunia nyata. Jadi bagaimana dengan dunia maya? Di dunia maya ini atau di internet dibentuk konsep kewarganegaraan digital. Nah, ini digital yang disebut dengan digital citizenship. Jadi kalau kita melihat di internet teman-teman, digital citizenship ini meliputi pemahaman tentang hak cipta, kemudian privasi, keamanan, dan etika online, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam komunitas digital dan menggunakan teknologi digital untuk mencari informasi, kemudian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi ini juga, jadi dalam digital citizenship ini teman-teman, ini mencakup kemampuan setiap individu untuk menghargai perbedaan pendapat, perbedaan budaya, kemudian perbedaan sosial, dan berpartisipasi dalam dialog yang produktif di lingkungan online. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi fungsi digital citizenship ini menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab, kemudian membantu proses interaksi, menciptakan keamanan digital, menambah pemahaman dalam penggunaan media digital, membuka peluang bisnis dan akses informasi yang berkualitas. Jadi itulah yang sekarang kita tahu sedang digarap juga oleh Stanford University dan Pi Network, tetapi hal tersebut dikembangkan cetak birunya di dalam lingkup Web 3 teman-teman. Jadi ini sebuah inovasi yang luar biasa. Pada saat orang hari ini masih berpikir tentang Web 2, ini Nicholas Kokalis sudah berbicara tentang digital citizenship atau kewarganegaraan digital di dalam lingkup Web 3 teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini yang jadi pembicara ada dua orang teman-teman, yaitu Nicholas Kokalis dan Swaroop Podel. Kalau kita lihat di sini Nicholas Kokalis, jadi Nicholas Kokalis ini adalah, kita tahu semua, beliau adalah pencipta atau pendiri Pi Network. Jadi meraih gelar PhD dari Stanford pada tahun 2013 di bidang teknik elektro dan menyelesaikan masa pasca doktoral di Stanford pada tahun 2018 di bidang ilmu komputer. Jadi Dr. Nicholas Kokalis ini berfokus pada menggabungkan sistem terdistribusi dan interaksi manusia komputer untuk jadi interaksi antara manusia dan komputer untuk membawa cryptocurrency kepada orang-orang awam, artinya kepada orang-orang biasa teman-teman. Dan kemudian pembicara kedua kita akan lihat di sini bernama Swaroop Podel. Ternyata beliau ini direktur komunikasi dari Pi Network. Beliau ini ternyata memiliki keahlian di bidang startup, pemasaran organik, hukum, dan analisis data. Jadi semoga dengan pengembangan ekosistem ini teman-teman, jadi Pi Network ini masuk ke ranah kampus, mengembangkan beberapa program, yaitu mengenalkan Pi Open Source, saling bertukar coding di antara developer, kemudian mengembangkan blueprint untuk kewarganegaraan digital atau digital citizenship yang seperti yang kita bahas. Dan kemudian ini ada Picubator program. Ini Picubator program ini program pertama yang di-launching di universitas oleh Pi Network untuk membantu menciptakan para ahli di bidang blockchain, terutama di dalam ekosistem Pi Network, agar produk-produk dari Pi Network itu bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Oke, demikian info ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk semua teman-teman, semangat kita klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.